Untuk asam lambung ya, baik. Jadi untuk asam lambung ini asam lambung itu dia kandungannya itu adalah berupa cairan disertai dengan gas dan sifatnya ini asam. Asam itu dia bisa kalau misalkan kita menuangkan cairan asam ke dalam ke besi atau ke benda-benda yang lain kan itu bisa menghancurkan ya. Begitu pula dengan organ-organ tubuh kita termasuk tenggorokan kita. Dengan asam lambung yang sudah sedemikian rupa diproses dan letaknya harusnya di lambung, apabila naik ke tenggorokan yang dindingnya ini relatif tipis dan tidak kuat menahan komponen-komponen asam, itu bisa melukai dan bisa menimbulkan radang atau perlukaan pada tenggorokan. Oke, biasanya untuk radang tenggorokan sih yang paling utama atau paling sering terjadi pada masyarakat adalah disebabkan karena infeksi virus, bakteri maupun jamur. Dan perlu kita ketahui pada saat ini kan sedang ada pandemi COVID ya atau corona. Nyeri tenggorokan ini merupakan salah satu gejala yang bisa menyertai penyakit COVID itu. Jadi kalau misalkan ada gejala nyeri tenggorokan, kemudian ada demam dan juga ada gangguan penciuman atau indera penciuman, itu juga harus hati-hati, apalagi kalau misalkan riwayat berpergian keluar kota atau ada kontak dengan orang yang sudah terkonfirmasi positif, itu juga perlu diwaspadai. Untuk saat ini memang karena sedang pandemi, sedang banyak-banyaknya kasus, jadi memang kita juga sebagai petugas kesehatan sangat mencurigai apabila ada pasien datang dengan keluhan radang tenggorokan. Tapi kembali lagi penyebabnya pun tidak hanya COVID, banyak penyebabnya. Yang penting kita harus gali bagaimana, apakah kita pernah bertemu dengan orang yang terkonfirmasi, ataukah di lingkungan kerja kita atau di lingkungan tetangga kita ada yang terkonfirmasi, kemudian ada riwayat bepergian keluar kota. Dan untuk radang tenggorokan sendiri pun pada kasus COVID atau corona ini tidak berdiri sendiri, biasanya ada gejala-gejala yang lain gitu. Jadi kalau untuk radang tenggorokan ya paling pertama kita pikirkan itu infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA dulu, seperti itu. Tapi kita tidak juga menyingkirkan kemungkinan lainnya seperti COVID. Jadi tips untuk mencegah agar tidak mudah terserang penyakit radang tenggorokan adalah yang pertama, jaga daya tahan tubuh kita. Dengan apa? Yang pertama adalah konsumsi makanan bergizi, tadi seperti 4 sehat 5 sempurna, ada protein, ada vitamin, ada mineral, vitamin C banyak kita konsumsi juga. Vitamin C cukup dari buah, asalkan kita makan buah-buahannya banyak itu sudah cukup. Atau bila perlu bisa kita tambahkan suplemen vitamin C, itu juga dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah minum air putih yang cukup, yaitu sekitar 8 gelas per hari, dan istirahat cukup minimal 6 sampai dengan 8 jam per hari. Dengan itu dan olahraga teratur juga di rumah aja, itu juga bisa mengurangi resiko kita mudah terserang radang tenggorokan. Dalam ya, panas dalam itu merupakan suatu kumpulan gejala yang terjadi akibat kenaikan asam lambung yang seharusnya berada di lambung, tapi dia berada di saluran pencernaan bagian atas itu. Gejalanya apa saja sih panas dalam? Gejalanya itu meliputi sariawan, kemudian nyeri atau radang tenggorokan, kemudian bisa ada rasa panas atau terbakar di dada, seperti itu. Berdasarkan data ya, untuk gejala penyakit panas dalam ini sih biasanya banyak pada usia-usia produktif, yaitu pada usia 20 sampai dengan 55 tahun. Karena pada usia-usia tersebut itu sudah dipengaruhi pola makan, kemudian kelola stres, karena kan usia produktif itu usia bekerja ya gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa mencetuskan panas dalam gitu. Tapi kalau untuk jenis kelamin cenderung sama, tapi biasanya sedikit lebih tinggi pada wanita. Saya butuh baca lagi ya gitu, mungkin sudah ada jurnal-jurnal atau penelitiannya sih, tapi mungkin juga salah satu penyebabnya adalah kelola stres yang berbeda antara perempuan dan laki-laki mungkin, jadi bisa menyebabkan pada perempuan cenderung lebih sering terkena panas dalam.
Oke, kalau untuk panas dalam itu yang pertama adalah kita menghindari dulu makanan-makanan atau minuman yang mengandung kafein, kemudian yang terlalu berlemak atau berminyak, karena itu bisa memperberat gejala panas dalam. Yang kedua, bisa kita banyak minum air putih, nggak harus panas atau dingin sih, air putih biasa saja itu sudah cukup. Kemudian bisa konsumsi obat-obatan penurun asam lambung seperti ya yang banyak dijual bebas atau bisa konsultasi ke dokter. Untuk minuman tersebut sih bisa dikonsumsi tapi tidak rutin, tidak diwajibkan. Apabila ada gejala panas dalam harus minum minuman seperti itu, tidak harus, karena kandungan-kandungan yang biasa ada di situ biasanya merupakan herbal-herbal yang sudah terstandarisasi dalam pengobatan. Jadi biasanya untuk mengurangi gejala saja gitu. Tapi utamanya adalah kita hindari faktor pencetusnya apa tadi, seperti minuman berkafein, kemudian makanan yang terlalu berminyak atau terlalu asam atau berlemak, kemudian kita banyak untuk makanan yang terlalu berminyak atau terlalu berlemak ya, seperti contohnya mungkin gampangnya rendang gitu ya. Rendang itu kan udah ada minyaknya, kemudian ada kolesterolnya juga, ada lemaknya juga, itu sudah paket komplit ya. Itu sebetulnya kita nggak apa-apa konsumsi itu, tapi dihindari untuk terlalu sering seperti itu, karena makanan yang terlalu banyak lemak atau minyak itu bisa mencetuskan asam lambung yang terlalu tinggi. Sedangkan asam lambung yang terlalu tinggi ini nanti bisa beresiko naik ke saluran pencernaan atas. Sedangkan saluran pencernaan atas ini dia itu dindingnya kurang kuat untuk menahan asam lambung yang sifatnya sangat asam. Nah, itulah yang menyebabkan proses radang, kemudian menimbulkan gejala-gejala panas dalam seperti itu.